Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi dengan kasih yang sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau. Bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi karena Engkau melawat hidup kami. Karena Engkau menghampiri kami. Karena Engkau menyatakan diri atas kami. Mari Tuhan Engkau teruskan karya-Mu atas kami. Lewat hidup kami Tuhan, kami boleh seperti apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, bukakan kepada kami pengertian-pengertian yang baru. Biar hikmat pewahyuan-Mu turun atas setiap kami. Roh Kudus Engkau sendiri yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Pagi ini saya ingin merenungkan manfaat buat hidup kita ya. Kita itu hidup yang bermanfaat gitu maksudnya. Saya jadi teringat satu ketika, satu masa gitu ya. Di rumah saya itu banyak tikusnya. Padahal setiap bulan itu saya langganan dari sebuah perusahaan yang cukup terkenal untuk membersihkan itu yang namanya kecoa, semut, tikus termasuk itu. Tapi satu ketika tuh tikusnya banyak sekali. Sampai saya kerepotan, kesel sekali. Kesel, jadi saya kalau berdoa Tuhan ini tikus-tikus disingkirkan. Sampai kemudian kami ini berusaha ya. Saya sempat telepon sama perusahaan itu. Saya bilang begini, Pak, tiap bulan Bapak bersihin memberi obat itu, saya mau nanya, itu tuh racun apa vitamin? Karena makin lama tikusnya tuh makin sehat kelihatannya seperti itu. Sampai kami ini kerepotan, akhirnya kami memutuskan tidak pernah ada sampah setelah jam 7 malam. Jadi jam 7 malam ini bersih semua kami taruh di trotoar. Dimarahin sama tukang sampah. Jangan ditaruh di sini, ngotorin. Besok pagi juga saya ambil, tapi kami gak mau. Karena malam itu operasinya tikus-tikus. Sampai pintu-pintu kayu tuh digigitin. Aduh ganas sekali deh. Saya kesel. Tapi sambil saya berdoa, Tuhan ini tikus bagaimana nih tikus. Ya gemes sama perusahaan yang tiap. Kalau saya telepon dia langsung datang. Langsung tapi tikusnya ada aja gitu. Nah sampai satu ketika saya membaca satu artikel. Ditulis di situ seorang hamba Tuhan yang namanya Pastor Myles Munroe. Dia menuliskan begini. Tuhan tidak pernah menciptakan sampah, katanya gitu. Oh, Tuhan gak pernah ciptakan sampah. Berarti tikus juga diciptakan Tuhan. Jadi dia tuh ada gunanya gitu kan. Saya buka Google, apa sih gunanya tikus itu? Saya tanya sama Bang Google. Ternyata tikus itu bermanfaat juga. Sebab keberadaan tikus itu juga menjaga keseimbangan ekosistem dalam rantai makanan. Terus tikus itu juga proteinnya tinggi. Jadi ada bagian-bagian, bukan di daerah Jawa sih, biasanya di luar Jawa itu ada yang suka makan tikus. Tapi katanya tikusnya beda sama yang tikus Cirebon. Kalau tikus Cirebon kan menggelikan ya. Gitu. Terus ada teman saya juga pernah makan tikus yang baru lahir. Katanya kalau dicelup di arak itu bikin, gak tau lah, bikin kuat gitu ya. Tikus. Jadi manfaat tikus itu begitu. Bener ya, Tuhan tidak pernah menciptakan sampah. Selalu ada gunanya. Termasuk kita juga. Kita ini diciptakan, gak mungkin Tuhan ciptakan nganggur-nganggur, iseng-iseng menciptakan saya, menciptakan saudara. Pasti ada yang bisa kita lakukan karena kita itu diciptakan untuk sebuah manfaat yang harus kita kontribusikan. Saya ingin kita sama-sama membaca dari 1 Korintus 12. Tapi karena ini ayatnya panjang, saya cuplik-cuplik aja. Nanti semua bisa baca sendiri di rumah. 1 Korintus 12 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Dikatakan di ini, jangan yang 18 dulu.
Allah itu memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus. Jadi nggak ada anggota yang tidak diberi sesuatu sama Tuhan. Suatu tempat pada tubuh. Seperti apa? Seperti yang Tuhan mau. Jadi bukan seperti anggota yang mau gitu. Ayat 27 mengatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita satu tubuh dalam Kristus, tapi kita sendiri masing-masing itu adalah anggota dari tubuh Kristus. Mungkin kita itu bagian dari tubuh Kristus yang terlihat. Tangan terlihat, kaki terlihat, mata terlihat, hidung terlihat, telinga terlihat. Tapi ada bagian yang gak terlihat juga, yaitu organ-organ di dalam tubuh kita. Ya kan? Mungkin kita berpikir, aduh saya tuh gak ada fungsinya ya. Tapi coba lihat. Kalau ada bagian di dalam tubuh kita yang di dalam gak benar, pasti akan nampak nanti. Entah ototnya, entah apa. Sampai usus buntu aja, itu kita pikir gak berguna. Tapi ternyata setelah diselidiki, dia mengeluarkan enzim-enzim tertentu yang sangat bermanfaat buat tubuh. Tapi ya bisa, akhirnya dioperasi, yang gak punya usus buntu pun juga masih bisa hidup termasuk saya. Tapi semua itu sebenarnya ada manfaatnya, ada fungsinya, ada yang dilakukan sebagai tugas yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Nah, saya akan mengajak kita merenungkan, kadang-kadang kita mikir gini, aku tuh bisa apa sih? Aku tuh gak bisa kok, doa ya paling sendirian, kalau di persekutuan doa gak berani doa gitu, kalau rame-rame gak berani doa. Mungkin kita berpikir aku tuh gak bisa apa-apa. Tapi kita mau lihat ada beberapa contoh yang saya ingin sampaikan di Alkitab yang sebenarnya namanya aja gak dikenal, tapi keberadaan dia itu sangat bermanfaat buat orang lain dan orang banyak. Yohanes 6 ayat 8 sampai 11. Oh ya, sebelum itu saya mau buka satu ya. Satu hari dulu itu kami di doa syafaat, kami ada doa syafaat untuk persiapan itu kami tuh suka tuker-tukeran ayat. Tuker-tukeran ayat. Dan satu ketika saya itu mendapat ayat. Ayatnya tuh simple, tapi ketika saya renungkan, oh ternyata kita semua tuh bisa bermanfaat buat orang lain. Ayatnya itu dia ambil hanya bagian C-nya saja dari 2 Korintus 9. Bagian C-nya saja. Bagian yang dan. Yang dia tulis memang dari dan terus titik-titik gitu. Berarti saya harus bacanya dari dan. Dikatakan dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Ketika saya dapat ayat ini saya merenungkan. Ada banyak kegiatan, ada banyak pelayanan, ada banyak aktivitas yang saya kerjakan. Entah itu orang ngomong benar tapi saya yakin benar. Semua di dalam tim doa syafaat itu pasti mereka melakukan dengan doa. Dan dikatakan dan kegiatanmu. Saya punya banyak kegiatan waktu itu. Saya banyak kegiatan, belum ada sekolah. Tapi kegiatan pelayanan musik, pelayanan di gereja, pelayanan di sekolah yang lain gitu ya. Saya punya banyak. Dikatakan kegiatanmu menjadi perangsang bagi banyak orang. Artinya tanpa saya sadari mungkin orang lain melihat jadi ikut-ikutan semangat ikut-ikutan. Ya saya kan memang orangnya semangat ya, suka ngomporin. Jadi rupanya begitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang manfaat kita itu nggak jelas yang kita sadari, tapi itu bisa bermanfaat untuk menumbuhkan sesuatu bagi diri orang lain. Tentu saja dalam hal ini yang positif. Dan itu menjadi sebuah ayat yang saya suka ya. Karena dan ternyata itu memberikan semangat buat saya untuk terus mengerjakan semua yang dipercayakan kepada saya itu dengan serius. Karena entah saya sadar atau tidak, apapun yang kita lakukan bisa terimpartasi kepada orang lain untuk ikut melakukannya, tentunya yang positif. Nah selanjutnya saya ingin membuka Yohanes 6 ayat 8 sampai 11. Ini tentang kejadian ya, 5 roti dan 2 ikan. Ketika Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu harus kasih makan. Bingung kan murid-muridnya. Kemudian seorang dari murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Walaupun ditambahin tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini. Jadi rupanya Andreas ini bingung. Jadi dia itu toleh kanan toleh kiri, dia nemuin seorang anak
bawa 5 roti dan 2 ikan. Untungnya mulutnya itu gak diem, ngomong sama Tuhan Yesus. Dia bilang gitu, anak itu punya bawa, mungkin dibekali sama orang tuanya nih. Kamu mau ngikutin itu kan orang banyak nih, bawa nih, barangkali kamu lapar. Nah ketika itu kemudian anak ini punya 5 roti jelai dan 2 ikan yang ditangkap dan dilihat oleh Andreas. Selanjutnya kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saya tidak tahu reaksi anak itu ketika dia punya bekal cuma segitu-gitunya, tiba-tiba diambil sama Andreas. Kemungkinan besar ini kalau saya bayangin, anak itu tuh matanya nggak akan berhenti dari tangannya Andreas. Ih, mau dibawa kemana itu? Kan aku juga butuh makan. Dia akan melihat Andreas membawa 5 roti dan 2 ikan itu kepada Tuhan. Anak itu mungkin melototin terus. Itu kan dibawain mamiku buat aku makan. Sekarang kok diambil sama Andreas. Tapi ternyata 5 roti yang berpikir hanya untuk bekal seorang anak makan kalau dia lapar, ternyata itu bisa menjadi berkat yang luar biasa. Saya percaya ya kalau saya yang jadi anak itu, ini kan saya bayangin saya kalau jadi anak itu, kali saya ngeliatin aja, lah 5 roti kan itu buat saya. Kok diambil, diliatin-liatin, begitu sampai di Tuhan Yesus, Yesusnya sendiri berdoa mengucap syukur. Terus tiba-tiba itu roti jadi banyak. Rasanya mata saya akan melotot ya. Dari duduk, lama-lama sedeku, lama-lama berdiri ngeliatin. Lama-lama aduh heran sekali. Tapi ada barangkali di antara kita kalau punya begitu mau diminta diumpetin. Jangan, ini kan buat saya gitu. Akhirnya tidak akan pernah menjadi manfaat buat orang lain. Nah, ini dituliskan seorang anak yang gak jelas namanya siapa. Yang pasti sore itu, petang itu dia menjadi berkat. Apa yang dia bawa walaupun sedikit bermanfaat ternyata untuk 5.000 orang laki-laki. Luar biasa sekali. Nah, kita lihat lagi yang lain. 2 Raja-Raja 5 ayat 2 sampai 3. Cerita tentang Naaman. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ini seorang gadis yang juga tidak disebut namanya, nggak jelas lagi itu siapa. Tapi gadis ini cuma ngomong, dia tidak berpikir Naaman bisa pergi ke Israel, ke Samaria. Dia cuma ngomong apa yang dia tahu. Oh, kalau saja tuanku itu ada di Samaria, di sana itu ada nabi yang bisa menyembuhkan tuanku yang sakit kusta itu. Dia kan cuma ngomongnya ngomong iseng. Kalau dia memang tahu bahwa ini tuannya ini bisa ke sana, pasti bilang, "Nyonya, tuan Naaman tuh baiknya ke sana aja." Tidak, dia tidak mengatakan begitu karena dia cuma ngomong. Kadang-kadang hidup kita itu bermanfaat bagi orang lain itu tanpa kita sengaja. Tapi saya yakin itu sudah skenarionya Tuhan. Nah, gadis ini, gadis yang pikirannya mungkin belum besar, belum wawasannya. Jadi dia gak kepikir kalau tuannya ini bisa melakukan perjalanan ke Samaria. Jauh Samaria itu. Jadi dia pikir gak mungkin, cuma ngomong-ngomong iseng. Tetapi ternyata omongannya, jikalau itu positif, itu selalu dipakai Tuhan untuk bermanfaat bagi orang lain. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria. Kalau tuanku, tapi kan berarti dia tuh tidak punya harapan. Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Dan
Dan kita tahu cerita selanjutnya adalah Naaman dipulihkan. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana hidup kita itu bisa bermanfaat. Kadang-kadang kita tidak terlalu melihat nilai-nilai di dalam hidup kita yang terlalu kecil. Kadang-kadang kita malah memikirkan, oh saya itu nggak bagus lah, apa yang bisa saya pakai untuk bermanfaat buat orang lain. Kadang-kadang hanya kecerewetan kita aja bisa jadi. Ini kan anaknya ini kan sedikit cerewet ya. Cerita-cerita yang gak mungkin tapi bisa dipakai untuk menjadi berkat. Artinya pakai apa yang ada pada kita. Kemampuan kita untuk berkomunikasi, kemampuan kita untuk bicara, kemampuan kita untuk berpikir, bahkan kemampuan kita untuk memperhatikan orang lain. Gak semua orang loh punya kelebihan memperhatikan orang lain. Saya melihat ada beberapa di sini yang tukang memperhatikan orang lain. Kalau saya itu suka lupa. Kalau saya berpikir, oh tadi pagi Lis datang nggak ya? Langsung saya mikir, ya tiap hari Lis kan duduk di situ. Nggak tahu hari ini, nggak tahu kemarin, nggak tahu seminggu yang lalu. Pokoknya kayaknya ada. Saya tidak tahu. Mungkin hari ini, mungkin Lis absen. Lupa. Karena apa? Kurang perhatian barangkali ya. Saya jadi teringat cucu saya waktu dia masih SD. Dia itu belum pernah ikut basket. Jadi suatu ketika coach yang lama itu pernah ngomong sama saya, Miss itu Ena itu larinya lari anak basket. Nggak tahu pas suatu ketika dia lihat Ena itu lari. Terus kemudian oh ya begitu, emang dalam hati saya orang lari ya biasa aja lari ya. Tapi dia bilang itu larinya anak basket. Nanti ya kalau dia sudah SMP dia suruh ikut basket kayak gitu. Terus satu ketika datang lagi si coach bilang gini, Miss itu tangannya enak, tangannya anak basket. Lah tangan kayak apa? Sampai pulang saya lihat tangan kamu tuh seperti apa. Ternyata memang jarinya panjang-panjang gitu ya. Oh buat megang bola rupanya kenceng gitu ya. Nah saya gak tahu itu pengamatan dari seorang coach. Nah pada waktu coachnya ganti, dia mengundurkan diri, kemudian ganti coach yang baru. Coach yang baru ini ingin menggalakkan anak-anak SD untuk bermain basket. Dan ternyata sudah banyak anak-anak yang sebenarnya anak SD kami yang ikut klub basket. Nah, tapi kalau Ena kan belum ikut. Jadi dia ikutlah basket. Wah senang, semangat sekali dan ternyata dia suka sekali dengan basket. Baru ikut sebulan sudah mau sparring partner, mau bertanding nih sama sekolah lain. Dia latihan, di rumah juga minta papinya pasang ring. Dia jeduk aja udahlah. Beli bola sendiri. Pokoknya dia latihan, dia suka sekali. Dia sparring. Pulang dia cerita. Kan seneng nih ya. Pengalaman pertama bermain basket. Wah dia cerita, Grandma katanya. Tadi aku main begini. Wah dia main. Terus dia dengan gayanya dia di depan saya. Terus dia nge-shoot begitu. Gitu. Saya senang lihat. Kemudian wah hebat ya kamu. Masuk ya bolanya ya. Enggak katanya gitu. Terus saya pikir oh enggak. Semangatnya kayak gitu enggak. Tapi saya enggak mau mematahkan dia. Cuma ada kalimat satu yang dia utarakan. Enggak sih enggak masuk katanya. Tapi kata temenku. Nah temennya itu. Enggak apa-apa kamu tetap bermanfaat. Saya sampai penasaran sama anak itu. Kelas 6 SD loh. Dia bisa melihat kegagalan temannya tetap memberikan manfaat. Bagi saya tidak semua kita yang dewasa pun bisa berpikiran seperti itu. Sampai saya bilang, coba Grandma mau tahu anaknya yang mana? Ditunjukkan saya cari-cari gitu. Nah artinya sebenarnya walaupun gagal Ena shoot bolanya gak masuk. Tetapi tetap dipandang sebagai manfaat dalam tim itu. Saya jadi tanya sama dia, oh iya kamu bermanfaat, emangnya kamu tugasnya apa sih? Saya tanya di tim itu, oh tugasnya Ena menghalang-halangi karena dia anaknya cukup tinggi ya. Jadi dia menghalang-halangi musuh supaya musuh itu gak bisa nge-shoot gitu tugasnya. Oh tapi yang saya mau katakan di sini adalah ternyata sekalipun kita tidak punya keahlian yang mumpuni menurut dunia. Tetapi sebenarnya ada manfaat yang kita punya di dalam diri kita. Nah seringkali kita ragu-ragu dengan kemampuan kita yang cuma sedikit. Yang mungkin cuma ngomong saja. Yang mungkin cuma kita itu membawa sesuatu yang lah gak ada artinya lah. Apa artinya? Gitu. Nah tetapi sebenarnya
kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, seberapa besarkah manfaat kita bagi orang lain? Mari kita sama-sama merenungkan. Kita merenungkan di rumah, manfaat kita bagi anak-anak kita, bagi pasangan kita, manfaat kita buat bagi teman kita, manfaat kita buat gereja, manfaat kita buat pelayanan, manfaat kita dimanapun. Apakah kita sudah memberi manfaat yang pastinya positif? Jangan manfaatnya manfaat memproses orang lain. Aduh, kasihan orang lain diproses lewat hidup kita. Wah, saya tuh ya kalau sama itu tuh aduh kudu sabar karena dia itu begini. Ya, itu manfaat memang. Tapi untuk menumbuhkan orang lain, kasihan kan orang lain. Kalau bisa kita tuh jadi berkat, bermanfaat, bukan untuk menjadi orang lain diproses. Seberapa besarkah kita bermanfaat buat orang lain? Itu yang sebenarnya perlu kita renungkan. Ada banyak orang lupa. Kita kalau emosi kita langsung tegur orang, kita marah sama orang. Kalau kita sudah kita sendiri salah, ya kita sendiri salah, tapi kita bela diri, kita nggak mau gitu. Akhirnya menjadi sebuah pertengkaran kecil atau bukan pertengkaran, mungkin kita tidak bertengkar tapi membuat luka hati yang lain. Apakah kita sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita? Perhatikanlah hidup kita. Roma 14 ayat 12 mengatakan demikian. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi sebenarnya Tuhan itu selalu punya hitung-hitungan dengan hidup kita. Ketika dia menciptakan kita, dia tidak pernah menciptakan sampah. Dia menciptakan satu pribadi yang akan bermanfaat buat kerajaan Allah. Nah, kemudian setiap kita itu ternyata menjadi satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Kita mungkin tangan, kalau kita nggak benar dan tidak bermanfaat, tangan yang lumpuh, tidak bermanfaat, lemes, akhirnya seluruh tubuh kita seluruh tubuh Kristus bukan lagi tubuh yang bisa maksimal mengerjakannya. Mungkin kita bagian-bagian lain yang kita pikir nggak ada kita juga nggak apa-apa, tapi nggak bisa tubuh itu menjadi maksimal kalau kita tidak berfungsi. Dan ternyata Tuhan mengatakan setiap kita akan memberi pertanggungan jawab tentang diri kita sendiri, bukan di orang lain, kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin ketika dia meletakkan dimanapun kita berada, entah kita ada di Gracia, entah kita ada di sekolah, entah kita ada di radio, entah kita ada di pelayanan rumah singgah, entah kita ada di live tree, entah kita ada di live guard, dimanapun Tuhan akan nanyain tentang diri kita dan bukan diri orang lain. Kebanyakan kita itu suka menilai orang lain. Ya abisnya pemimpin kita begitu, ya abisnya orang lain begitu. Padahal Tuhan itu bilang, kamu harus bertanggung jawab tentang dirimu sendiri kepada Tuhan, bukan tentang orang lain. Mari kita bersama-sama merenungkan, karena sesungguhnya Tuhan itu selalu ada buat kita. Kalau kita tidak mampu, Dia akan memberi kemampuan. Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan tidak pernah menciptakan sampah. Kalau manusia aja bisa sampah di recycling, apalagi Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan kita menjadi sampah karena sampah itu tidak berguna. Tapi setiap kita adalah orang-orang yang bisa bermanfaat buat orang lain dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Saudara berbicara tentang bermanfaat. Setiap orang rindu untuk apa yang dinamakan pengen jadi bermanfaat. Salah satu kunci untuk saudara dan saya bisa menjadi manfaat kalau saudara tidak memikirkan diri sendiri. Selama engkau berfokus kepada dirimu sendiri, kamu tidak akan bisa bermanfaat kepada orang lain. Karena apa? Selalu berfokusnya pada saya, semua buat saya lakukan ini buat saya. Selama saudara dan saya itu selalu berfokus pada diri sendiri, saudara tidak bisa menjadi manfaat untuk orang lain yang di sekitar kita, ya. Terutama dalam keluarga dulu, ya. Dalam keluarga dulu kita tidak mungkin bisa menjadi manfaat untuk
sesama keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita, pembantu kita, gak mungkin bisa jadi manfaat selama fokusnya hanya pada diri sendiri. Ya. Jadi ayo kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku mau jadi manfaat. Terutama di dalam masa-masa sekarang ini yang dinamakan terbukanya open doors, terbukanya financial freedom. Jangan sampai kita itu mendapatkan berkat untuk saya. Kapan kita bisa menjadi berkat buat orang lain? Ada satu ibu-ibu yang kemarin banyak cerita sama saya. Aduh Cina, ini aku diberkati Tuhan luar biasa. Ya. Lalu aku pengen untuk jadi berkat buat orang lain. Ini bermanfaat saudara. Ya, sebab begini. Kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun juga kedudukan kita, itu pasti kita bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Ya. Jadi apa yang Tuhan kasih buat kita, kesempatan ya yang Tuhan berikan, waktu itu suatu yang bisa kita manfaatkan untuk orang lain. Ya. Jangan selalu untuk diri sendiri, itu tidak ada habisnya. Ya. Belajarlah kapan aku bisa bermanfaat untuk di sekitar kita. Ya. Manfaat itu macam-macam. Contoh saja, kamu lagi jalan nih ya, kamu lagi jalan. Terus kalian lihat ada sampah-sampah di sekitar ini. Jangan ngomong, anak sekolah ini nggak tahu aturan. Nah, udah tahu ada tempat sampah, sampah dibuangin seperti ini. Nah, itu bisa pikiran kita. Yang kedua, ya kalau tidak dibuangin begini, nanti OB nggak ada kerjaannya. Ya itu sih memang kerjaannya OB. Nah, selama prinsip kita selalu begitu, kita tidak bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Tapi kalau kita lihat, oh kok ada sampah ya, diambilin sama kita nih, taruh di sampah, tempat sampah ya. Jalan lagi ada yang nggak benar ya. Kita lihat misalnya contoh ya. Maaf ya yang pagi ini datang ke tempat ini, tolong kalau ke toilet sudah flash, dilihat lagi flashnya balik apa tidak. Sudah berkali-kali ya, saya ke kamar mandi, loh flashnya kok masih nyala ya. Saya tidak mengatakan begini, ini orang gak tahu diri, sudah di sini, sudah dikasih AC, kamar mandinya bagus, masih tetap begini. Gak usah nyalahkan orang lain, saya matiin ya. Jadi ini namanya bermanfaat saudara ya. Dalam perkara yang kecil, gak usah perkara yang gede-gede lah. Kita itu bisa setiap hari bisa menjadi melakukan manfaat buat orang lain ya. Menolong dalam segala sesuatu itu bermanfaat ya. Jadi saya berdoa, ayo kita merasakan dimanapun juga, jangan merasakan ini Gracia kok ya, ini bukan rumah saya. Jadi semua sudah diatur, yang ini yang itu ya, enggak usah. Apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Misalnya multimedia ya, ada yang lupa matiin, jangan nyalahin orang lain. Lah kayak gini gak dimatiin, belajar kalau perlu kita yang matiin. Itu bermanfaat ya. Perkara-perkara kecil kita bisa menjadi bermanfaat. Ayo saudara, hari ini kita berdoa sama Tuhan. Tuhan jadikan aku selama aku masih hidup ini menjadi manfaat buat orang lain. Siap kan? Mau menjadi manfaat untuk orang lain. Berkatnya luar biasa. Sungguh saudara ya. Kalau saudara memperhatikan, misalnya ada seseorang yang merasakan aduh butuh sesuatu, doa, Tuhan apa aku bisa menolong dia, doa. Kalau bisa tolong. Itu namanya bermanfaat ya. Bisa tolong orang lain. Misalnya contoh, ada orang yang pas di taman ya,
ceritanya mau pulang ke tempat lain gitu, atau dia mau apa. Kalau kita digerakkan hati Tuhan, aku mau jadi manfaat buat dia, bisa tanyain mau kemana, yuk sekalian saya mau keluar, tak antar. Itu bermanfaat namanya ya. Selama kita dimanapun juga kita bisa bermanfaat untuk orang lain, dalam perkara kecil maupun perkara yang besar. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat penyembahan dan pujian hari ini. Engkau kuduskan, Engkau sempurnakan pujian dan penyembahan kami hari ini Tuhan. Sekalipun tidak sempurna hari ini Tuhan, kami minta Engkau yang menyempurnakan penyembahan dan pujian kami. Engkau kuduskan, Engkau bawa kami lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu dan pas di hati-Mu. Bapa, saat ini kami datang di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ajar kami untuk menjadi manfaat buat orang lain. Terima kasih dan terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa tetap kami mau berdiri buat bangsa ini. Selamatkan bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau yang akan mereka-reka di dalam segala perkara mengenai negara kami ini. Engkau tahu akan percaturan yang saat ini belum selesai. Kami minta Engkau pegang kendali atas bangsa ini. Engkau pegang kendali atas bangsa ini. Kami tahu ini belum selesai Tuhan. Percaturan terus menerus terjadi. Kami mohon kepadamu, Engkau pegang kendali bangsa ini. Engkau pegang kendali negara kami ya Tuhan. Jangan sampai iblis ikut campur tangan dan menghancurkan bangsa ini. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Bapak Presiden kami, semua para menteri, semua partai-partai, semua yang ikut ambil bagian dalam percaturan ini. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, Engkau pegang kendali Tuhan, Engkau pegang kendali. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa untuk cuaca Tuhan. Sudah waktunya Engkau akan turunkan hujan Tuhan. Kemarin sudah mulai mendung tapi belum hujan. Ya, hamba-Mu percaya Engkau dengar doa setiap anak-anak. Engkau akan turunkan hujan pada waktunya. Dan semuanya akan mengalami sukacita. Tanah-tanah yang kering menjadi sukacita Tuhan. Karena mendapatkan air yang dari surga. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa saat ini. Bencana alam apapun kami tidak tahu. Engkau tahu keadaan negara-negara saat ini. Dan Engkau tahu keadaan global yang sangat menyekam ini. Panas yang terlalu tinggi. Cuaca yang tidak menentu. Bapa, kami minta dalam nama-Mu. Engkau sendiri yang terus mengatur segala-galanya. Dan kami tahu pengaturan-Mu sangat amat sempurna. Peperangan demi peperangan yang terjadi. Tuhan, kami hanya minta damai-Mu terjadi di bumi ini. Kami berdoa saat ini ya Tuhan.
Lawatan boleh terjadi di pulau-pulau dan di 5 benua. Lakukan seperti yang Engkau mau. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada Tuhan. Biarlah financial freedom terjadi. Open doors tetap terjadi. Engkau akan melakukan perbedaan yang nyata. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami mau menerima sesuatu yang baru daripada-Mu, yaitu ketahanan daya tahan tubuh. Berikan kepada kami memasuki hidup kami, sehingga kami menjadi kuat dan sehat. Jadikan kami bermanfaat dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan hari ini menguasai akan seluruh hidup kami. Menguasai mata kami, telinga kami Tuhan. Bibir, mulut kami dan hati kami. Dan Kau yang akan menghancurkan semua yang tidak baik dalam hidup kami. Bapa, berkati tangan kami hari ini. Berkati kaki kami hari ini Tuhan. Sehingga perjalanan kami dan apa yang kami kerjakan hari ini semua ada dalam kontrol daripada-Mu. Dalam pimpinan yang daripada-Mu. Kami berdoa sebentar sore Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Ribkah. Dapat datang di tengah-tengah kami untuk menyampaikan kebenaran firman. Penuhkan dia dengan urapan. Penuhkan dia dengan kuasa. Supaya kemurnian yang daripada-Mu turun akan hamba-Mu. Siapkan hati kami siapapun yang akan menyampaikan firman. Kami siap untuk menyambut. Kami tidak melihat manusia, tapi kami melihat firman hidup yang diberitakan di tempat ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.